seorang budak hitam yang jadi ikon surga, Bilal bin Rabah. Ahad, ahad. Satu kata, diulang, diteriakan, dipeluk seperti bara yang justru menguatkan nyala iman di dada. Pasir di bawah tubuhnya mendidih. Dada Bilal dipaksa mencium tanah yang membakar. Sementara batu besar menghimpitnya seperti langit yang runtuh. Kulitnya melepuh, bibirnya pecah, tapi matanya, Tuhan, matanya tidak menyerah. Ia adalah budak, tapi jiwanya tak pernah tunduk. Orang-orang lewat. Mereka menertawakannya, sebagian memalingkan wajah. Tak tahan melihat siksaan yang seperti potret paling gelap dari manusia yang lupa Tuhan. Tapi, Bilal, ia justru melambung. Bukan dalam tubuh, tapi dalam makna. Ahad, ahad. Dunia boleh menindih, tapi jiwanya terus naik, menembus langit yang tak bisa disentuh cambuk. Umayyah bin Khalaf, tuannya, menatap dengan kebencian yang nyaris mistis. Justru kini jadi ancaman bagi berhala-berhalanya. Keangkuhan tuannya tak bisa menandingi tenangnya lidah Bilal, yang hanya mengenal satu nama, Allah. Hari berganti, luka kering, luka baru datang lagi. Tapi sesuatu yang tak bisa dijelaskan mulai terjadi. Semakin ia disiksa, semakin ia bersinar. Dan kemudian, datanglah seorang pria yang dikenal dengan kelembutannya. Tapi dunia tahu, bila ia membeli sesuatu, nilainya tak bisa ditebus dengan apapun. Abu Bakar datang, membawa harga untuk membeli Bilal. Tapi harga sejatinya bukanlah dirham. Harga sejatinya adalah iman yang tak bisa dibeli, hanya dibebaskan. Tahun-tahun berlalu. Dan siapa sangka, sang budak yang dulu diinjak dan dihina, kini berdiri di tempat tertinggi di Madinah, di atas atap Masjid Nabawi. Memekikkan suara azan pertama setelah hijrah. Suaranya bergetar, menggema ke seluruh penjuru padang pasir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langit menunduk, bumi diam, dan para sahabat meneteskan air mata. Karena suara itu bukan sekadar panggilan salam, tapi pengingat bahwa budak itu kini jadi suara surgawi. Ketika Rasulullah wafat, Bilal tak sanggup lagi mengumandangkan azan. Tangisnya pecah sebelum bisa menyebut Muhammad. Ia meninggalkan Madinah, merantau ke Syam. Namun, di suatu malam dalam mimpinya, ia melihat Rasulullah memanggilnya. "Wahai Bilal, mengapa engkau tak menjengukku?" Bilal bangun, gemetar. Ia kembali ke Madinah. Dan untuk terakhir kalinya, ia naik ke tempat azannya dulu. Orang-orang keluar rumah, tua muda, menangis dan berteriak. Karena suara itu, setelah sekian lama, terdengar lagi. Dan itulah kali terakhir dunia mendengar azan. Dari mulut manusia yang dipilih langit.